Halo teman-teman, saya mau memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Matthew Avel Willem atau panggilan saya Avel. Di sini saya akan mau menjelaskan tentang Distributed Database Management System. Baiklah, mari kita mulai. Distributed Database Management System merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut dengan Sistem Management Basis Data atau bahasa Inggrisnya Database Management System atau disingkat DBMS. Dalam sistem basis dapat dipelajari dalam ilmu informasi. Nah, dalam sistem basis data ini memiliki ada beberapa komponen, yaitu perangkat keras atau hardware. Jadi, perangkat keras ini biasanya terdapat dalam sistem basis data, yaitu memori sekunder hard disk. Sedangkan yang keduanya itu operating system atau sistem operasi. Ini merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya atau resource, dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Bisa juga sistem operasi yang banyak digunakan, seperti MS-DOS, Microsoft DOS, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT, dan Unix. Database atau basis data. Ini ada memiliki beberapa basis data yang berisi sejumlah objek basis data seperti file atau tabel. Nah, ini pengolahan basis datanya itu dilakukan secara fisik dan tidak dapat dilakukan oleh pemakai secara langsung. Tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut Database Management System yang menentukan bagaimana data itu bisa disimpan, diubah, dan diambil kembali. Dan yang terakhir itu user. Ini pemakai. Bagi pemakai dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang konsep dasar database. Konsep database itu ada kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dalam pengetahuan. Ini bisa dapat dimiliki dengan penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan tersebut itu dalam cara skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu database dan hubungan di antara objek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema atau memodelkan struktur database. Ini dikenal sebagai database model atau model data. Ini model yang umumnya digunakan sekarang itu adalah model relation atau relational model. Atau bahasa Indonesia itu model relasional. Yang menurut istilah yaitu mewakili semua informasi dalam bentuk tabel. Tabel yang saling berhubungan di mana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom. Ini definisi yang sebenarnya menggunakan terminologi matematika. Nah, dalam model ini, hubungan antar tabel diwakili dengan menggunakan nilai yang sama antar tabel tersebut. Ada model yang lain seperti model hierarkis dan model jaringan, yang bisa menggunakan cara yang lebih eksplisit untuk mewakili hubungan antar tabel. Database Management System itu ada dua komponen, yaitu Relational Database Management System atau RDBMS dan Overview of Database Management System ODBMS. RDBMS itu terdiri dari Interface Drivers, SQL Engine, Transaction Engine, Relational Engine, dan Storage Engine. Sedangkan ODBMS meliputi Language Drivers, Query Engine, Transaction Engine, dan Storage Engine. Kedua ini beda-beda karena RDBMS itu ada 5 bagian maksudnya. Sedangkan ODBMS ada 4 bagian. Nah, sedangkan untuk level dari softwarenya sendiri, terdapat 2 level software yang memungkinkan kita untuk membuat database. Antara lain itu ada 2, high level software dan low level software. Yang termasuk dalam high level software itu ada 5-7 atau lebih.
Yang penting ada lebih lah. High level itu contohnya itu Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, Interface, Xbase, Firebird, MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, DBase 3, Paradox, Fox Pro, Visual Fox Pro, Arago, Force, Recital, DBFast, DBXL, dan masih banyak lain. Saya nggak mau ini sih, tapi sedangkan yang termasuk dalam low level itu antara lain B3 dan Tsunami Record Manager. Oke, bagian selanjutnya itu tahapan perancangan database. Perancangan database itu merupakan upaya yang membangun sebuah basis data dalam suatu lingkungan bisnis. Nah, ini ada tahap-tahapannya, yaitu perancangan database, mendefinisikan sistem, analisa dan mengumpulkan kebutuhan, perancangan aplikasi, membuat prototipe, implementasi, konversi data, pengujian, dan pemelihara operasional. Fungsi DBMS itu diperlukan suatu sistem untuk diintegrasikan data file ke dalam suatu file sehingga bisa melayani user berbeda. Fungsinya itu terdiri dari sistem akses cepat, mengurangi kelengkapan data, dan redundancy data. Sistem akses cepatnya itu bisa menyediakan secara cepat ya, of course. Tentu saja maksudnya. Memungkinkan ada updating secara bersama, menyediakan sistem yang memungkinkan dilakukan pengembangan database, dan yang terakhir, memberikan perlindungan dari pihak pemakai tidak berhak. Nah, ini contoh-contoh gambar fungsi dalam gambar dan fungsi database management system. Nah, ini contoh organisasi yang menggunakan database management system. Udah dikasih tahu sih MySQL, tapi ini udah termasuk bagian organisasi tersebut. Nah, saya menjelaskan ya tentang MySQL. MySQL itu merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL, atau bahasa Inggrisnya Data Management System, atau DNMS, yang multi-thread, multi-user, dengan sekitar 6 juta instalisasi di seluruh dunia. Ini bisa dimiliki dan disponsori sebuah perusahaan komersial Swedia, yaitu MySQL AB. MySQL AB ini memegang penuh hak cipta hampir atas semua kode sumbernya. Kedua orang Swedia atau satu orang Finlandia yang mendirikan MySQL AB adalah David X. Smart, Alan Larson, dan Michael Montley Widenius. Ya, ini bicarakan tentang kelebihan kekurangannya. Kelebihannya itu bebas, stabil dan tangguh, security yang baik, fleksibel dengan berbagai pemrograman, mendukung transaksi, dukungan yang banyak komunitas, kemudian manajemen database, perkembangan software yang cukup. Tapi ada kekurangannya, cuma 2. Ini kurang koneksi dalam bahasa pemrogramannya, misalkan seperti Visual Basic, Fox Pro, dan DLP. Sebab koneksi ini dapat menyebabkan file yang dibaca harus sesuai dengan koneksi dari bahasa pemrograman visual tersebut. Ini data yang dapat ditangani belum besar dan belum bisa mendukung widowing function. Oke, itu saja dari saya. Maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dalam presentasi ini. Saya minta maaf ya. Ini saja. Terima kasih. Selamat pagi.